Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dan semoga Anda bersama keluarga dimanapun teman-teman berada baik-baik saja. Dengan saya, Bung Ropan, dan saya akan mereview pertandingan yang dimainkan. Ada dua pertandingan ya, dini hari tadi, itu di UCL atau Liga Champions, antara Real Madrid menghadapi Liverpool dan Napoli menghadapi Eintracht Frankfurt. Dua laga ini menjadi dua laga penutup untuk melengkapi 8 tim yang sudah dipastikan lolos ke babak perempat final UCL pada musim 2022-2023. Dan pasti teman-teman sudah tahu hasilnya yang sudah terjadi di Santiago Bernabeu, di mana Los Blancos Real Madrid kembali memenangkan laga menghadapi tamunya The Reds Liverpool dengan 1-0 lewat gol dari Karim Benzema di menit 78. Dan membuat agregat mereka semakin tinggi karena di awal di leg pertama di Anfield mereka menang dengan 5-2, sehingga secara agregat ini mereka dengan 6-2. Liverpool memberikan perlawanan sengit memang dalam pertandingan ini, tetapi apa daya mereka tidak bisa membalikan keadaan dan memang sangat sulit untuk bisa menang dengan 4-0 dan menempatkan Liverpool lolos. Itu berat, ini misi yang seperti impossible ketika dilakoni oleh pasukan Jurgen Klopp, dan Inggris hanya menyisakan 2 tim untuk maju ke babak perempat final ya, atau 8 besar UCL. Tim pertama adalah Tottenham Hotspur, Chelsea, karena Tottenham Hotspur sudah out, gagal dari AC Milan. Chelsea yang mengalahkan Dortmund ya setelah kalah 1-0 di Dortmund, dan mereka bisa membalikan keadaan di Stamford Bridge dengan 2-0. Kemudian Manchester City setelah ditahan imbang 1-1 oleh RB Leipzig, mereka kemarin pesta gol di Etihad dan menang 7-0. Jadi hanya 2 klub Inggris ini yang lolos dari 4 wakil ya. Spurs out, Liverpool out. Ya. Kemudian sekarang bagi Madrid sebagai juara bertahan, 14 kali mereka menjadi juara di Liga Champions ini. Mereka sudah menempatkan sebagai satu-satunya wakil Spanyol yang tersisa, dan tetap mereka bisa menjadi favorit dalam pertandingan melawan Liverpool. Ya, dini hari mereka unggul dari semua aspek ya, dengan penguasaan bola 54% ya, berbanding 46% dari Liverpool, dan mereka melepaskan itu banyak tembakan yang luar biasa ya untuk ke gawang Liverpool. Ada 7 on target dari 18 tembakan mereka. Liverpool ada 9 tembakan dan 5 on target di sana. Dan menegaskan memang wajar kalau Real Madrid ini bisa lolos, jadi pasukan Don Carlo atau Carlo Ancelotti ini menancapkan kaki mereka di perempat final. Jadi di perempat final ini sudah lengkap dengan masuknya Napoli ya sebagai wakil ketiga Italia yang lolos pada musim ini setelah mereka menamatkan perlawanan dari Eintracht Frankfurt. Di awal mereka menang 2-0 di Frankfurt, dan sekarang di Diego Armando Maradona pasukan Luciano Spalletti menang dengan 3-0, agregat mereka jadi 5-0, dan Napoli menjadi kuda hitam yang menurut saya paling berbahaya. Ya, kalau teman-teman lihat saya pakai baju Inter Milan karena saya terkesan dengan 3 wakil Italia yang lolos lebih dari 1 dekade. Italia tidak pernah menempatkan 3 tim untuk maju ke babak 8 besar dengan wakil mereka yang ada. Sekarang sudah ada Milan, ada Internazionale of Milan, dan Napoli. Jadi memungkinkan 3 klub ini bahkan ada di semifinal kalau mereka terpisah dalam undian di babak perempat final yang akan dilakukan hari ini, Jumat ini pada pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat, di mana undian babak perempat final akan dikocok di sini, dan kita akan menunggu siapa lawan siapa, karena memungkinkan Inggris itu walaupun tersisa 2 yang saya bilang tadi, Chelsea dan City bisa ketemu, karena di perempat final ini sudah bebas. Berbeda dengan di babak 16 besar, tidak boleh mempertemukan tim dari satu negara. Nah sekarang memungkinkan itu. Bahkan di Italia yang meloloskan 3 tim ini sudah bisa terjadi derby Milan antara Milan dan Inter, atau Napoli lawan Milan, atau Napoli lawan Inter. Itu bisa saja karena Italia kan 3. Ya, ini terbanyak ya kalau bisa dilihat untuk satu negara mewakilkan di perempat final ada 3. Karena selebihnya kan Porto di Portugal itu dengan 1 tim Benfica yang lolos setelah mengalahkan Bruges ya. Wakil Jerman 1 Bayern Munchen yang menyisikan Lionel Messi dan kawan-kawan PSG dalam 2 pertandingan 1-0 dan 2-0. Nah, tadi ada Inggris 2 dan Spanyol 1. Jadi saya pikir berpotensi bagi Italia sekarang, kebangkitan bagi Italia untuk bisa menjadi juara di Liga Champions. Mengapa tidak? Ya, ini kesempatan. Napoli sedang bagus. Sekarang unggul 18 poin di Serie A dan memungkinkan mereka bisa menjadi juara.
ya di Serie A. Bahkan menurut saya sudah juara. Tidak ada lagi bisa mengejar mereka dengan begitu jauh menjadi pimpinan klasemen di Serie A. Nah, sekarang tinggal mereka mengincar Liga Champions, sesuatu yang belum mereka dapatkan selama ini, dan potensi itu ada. Kemarin mereka bermain bagus ya. Kalau bisa melihat bagaimana mereka bisa mengalahkan Frankfurt, Osimhen bisa membuat 2 gol, ada 1 gol penalti dari Piotr Zielinski. Dan Napoli ini tim yang secara ini ya, mereka tidak punya bintang hebat, tapi di semua lini merata. Ya. Ada Kim Min-jae di belakang pemain Korsel yang bagus dengan Brahimi yang bermain duet di sana. Rui Mario, kemudian ada Di Francesco di kanan, Zielinski ada di tengah, ada Sambo di Anguissa di tengah juga. Pemain-pemain yang oke, Politano di depan selain Osimhen tentunya. Dan mereka masih punya Hirving Lozano, ada Simeone dari bangku cadangan bisa masuk. Kvaratskhelia pemain yang bagus juga. Jadi ini materi pemain mereka dengan merata ini bagus kalau saya lihat ini. Bisa membuat tim-tim lain agak ketar-ketir juga. Ini bahaya kalau 3 tim yang diunggulkan di Liga Champions, ada Munchen, ada Madrid ya. Kemudian dengan City ini kan yang paling disebut-sebut bisa menjadi juara. Tapi belum tentu. Kalau mereka salah satu ini ketemu entah Munchen, Napoli, Madrid, Napoli atau City Napoli, gawat juga. Napoli bisa membuat kejutan untuk bisa menyingkirkan mereka. Nah, undian ini agak sangat menegangkan nantinya kalau kita bisa melihat kembalinya Madrid itu ketemu dengan City, karena pada musim kemarin kan kedua tim ini bertarung semifinal dan akhirnya secara dramatis Madrid bisa lolos ke final dan kemudian mereka mengalahkan Liverpool di final ya, yang berlangsung di Stade France ya, di Paris. Dan mereka bisa menang dengan gol Vini Junior ya, menghadapi Liverpool. Bisa juga Chelsea dengan Madrid atau Madrid Munchen. Ini yang menegangkan. Kalau tim-tim kuat sudah langsung ketemu, pasti ada yang gugur. Ya, Chelsea dengan Madrid ini kan selalu di 2021 ketika Chelsea juara, mengalahkan City di final. Sebelumnya mereka menyingkirkan Madrid dulu sebelum melangkah ke lebih jauh ke final dan juara. Nah, kemarin juga mereka kalah juga dari Madrid. Sebelum Madrid bisa melangkah ke semifinal mengalahkan City dan akhirnya mengalahkan ada 3 klub Inggris yang mereka singkirkan. Madrid luar biasa kalau bisa, dan memungkinkan lagi mereka sekarang menjadi juara lagi sebagai juara bertahan ya, dengan komposisi pemain yang bagus di semua lini. Melawan Liverpool kita lihat ya, saya bilang kan mereka unggul di semua aspek pertandingan. Jadi Ancelotti itu punya pemain-pemain stok yang bagus dari belakang. Selain Thibaut Courtois ada Carvajal di kanan, dia menggeser ada Nacho ya, walaupun Mendy tidak ada, tapi Militao di tengah dengan Rudiger. Kemudian ada Modric, Camavinga dan Toni Kroos sebagai menjaga keseimbangan permainan. Di depan ada Valverde, ada Benzema tentunya, dan Vini Junior. Ini materi pemain yang masih kuat, tidak ada pengaruh apapun ketika mereka kehilangan Casemiro yang pergi ke MU, tapi Madrid tetap berjalan pada rel yang benar. Dan sekarang mereka ada di perempat final. Siapapun lawan, mereka siap untuk bisa menghantam lawan-lawannya dalam undian nanti. Dan mereka berpotensi bisa ke semifinal, dan kalau Madrid sudah di semifinal, ini berbahaya. Mereka bisa lolos ke final lagi sebagai tim yang punya mental juara. Ini kan Liga Champions akan menjadi rumah mereka, panggung mereka ya, untuk selalu bisa menjadi juara, karena sulit untuk bisa mengejar rekor prestasi yang begitu superior yang dilakukan oleh Los Blancos ini. Nah, kalau mereka bisa keluar lolos dari perempat final, memungkinkan lagi mereka bisa menjadi juara di Champions League untuk ke-15 kalinya. Ini yang sulit untuk ditandingi oleh klub-klub, oleh tim-tim lain ya. Paling tidak yang di belakang dia yang paling dekat sekarang setelah Liverpool gugur ya tinggal ada Milan dan ada Munchen ya, yang 6 kali juara Munchen, yang bisa mengejar ya bagaimana ketertinggalan mereka ya. Tentunya dengan Milan yang sedang mengejar juga keluar dari 7 gelar mereka. Jadi kita akan tunggu nantinya tim-tim kuat mana yang akan saling bertemu. Ini kalau City dan Madrid lagi ketemu ya pasti salah satu gugur ya. Sudah nggak mungkin lagi ke final. Atau misalnya City Munchen, Madrid Munchen. Ini kan selalu yang ditunggu-tunggu. 3 tim yang diunggulkan, tapi 3-3-nya sudah harus bertarung di babak perempat final. Ini menegangkan, ini mendebarkan dalam undian nanti sore untuk kita ketahui. Ya, kalau 3 wakil Italia itu terpisah, wah ini memungkinkan mereka bisa lolos. Karena terakhir kali yang menjadi juara dalam lebih dari 1 dekade, klub Italia terakhir juara adalah Inter Milan. Ya, ini
Inter Milan saya pakai ini, ya mereka 2010 masih ditangani oleh Jose Mourinho saat itu, menang lawan Bayern Munchen 2-0. Nah, jadi itu Samuel Eto'o dan kawan-kawan, Javier Zanetti, pemain-pemain yang bagus, Esteban Cambiaso, oke lah tim ini ya. Dalam set 2010 kan sudah mungkin 13 tahun lebih. Italia tidak menempatkan satu tim mereka untuk bisa menjadi juara. Memang di 2017 ada Juventus wakil Italia yang lolos ke final Liga Champions. Namun mereka dihajar habis oleh Real Madrid, kalah dengan 4-1. Tidak menjadi juara. Tapi kalau bicara tim Italia terakhir yang juara ya Inter Milan. Nah, siapa sekarang yang Inter bisa mengulangi lagi kejayaan mereka pada saat di Jose Mourinho menang lawan Munchen, dan memang paling berkesan suatu kenangan itu terjadi kalau mereka ketemu dengan Munchen lagi di final, mengulangi di 2010 yang terjadi ketika mereka menjadi juara saat itu. Ini kalau berjalan lancar tidak mempertemukan kedua tim, karena bisa saja dalam undian nanti Munchen itu ketemu Inter. Salah satu gugur. Tapi kalau dua ini dipisahkan dan terus bisa berjalan sampai ke semifinal, kemudian dipisahkan lagi dan ke final, kan menarik. Membangkitkan kenangan lama dari kedua tim ini untuk hadir dan memungkinkan lagi bagi Inter bisa menjadi juara. Dan sekali lagi kalau saya bisa melihat dari 3 wakil Italia yang berpotensi, saya pikir ya. Ini secara jujur saja kalau bisa mengatakan, Napoli yang saya ingin lihat. Kalau AC Milan sudah juara, Inter sudah juara pernah di Champions League. Tinggal Napoli ini. Kalau Napoli ini yang lagi bagus-bagusnya, mereka bisa melaju. Mereka tidak mendapat hadangan. Katakan Napoli dalam undian ketemu Benfica. Wah, ini enak buat mereka. Untuk mereka maju ke babak semifinal dan terus bisa melanjut sampai final, dan pasukan Spalletti ini bisa menjadi juara. Ini mengukir sejarah buat mereka. Tapi tidak terlepas juga dengan ambisi Pep Guardiola ya, bersama dengan City, karena Pep kan belum pernah sukses sejak dia keluar dari Barca, membawa Barca juara Champions League. Dia gagal di Munchen dan sekarang dia sulit untuk bisa mendapatkan itu ketika bersama dengan City. Inilah kesempatan bagi City. Kalau City terhindar dari pertemuan dengan Munchen atau dengan Madrid, mereka bisa ke babak semifinal ya seperti pada musim lalu, dan bisa ke final, karena mereka pernah ke final namun gagal dari Chelsea di 2021. Chelsea memukul mereka. Nah, yang ditunggu juga oleh penggemar sepak bola di dunia ini untuk melihat hasil undian kalau Chelsea dan City bertemu. Ini mengulangi lagi pertarungan mereka di babak final Champions League ketika 2021 Kai Havertz bisa menentukan langkah The Blues untuk bisa menjadi juara. Nah, itulah yang menegangkan yang kita akan lihat. Oke, sampai di sini teman-teman pembicaraan saya untuk mereview dua pertandingan terakhir di Champions League yang dimainkan dini hari, di mana Madrid lolos, Napoli lolos. Sudah ada 8 tim yang nantinya akan kita tunggu hasil drawing mereka. Siapa akan ketemu siapa. Dan jangan lupa Anda untuk tetap mengikuti kuis dari Ardiles, perusahaan sepatu. Siapa pelari putra yang di-endorse oleh Ardiles. Silakan Anda tebak, gampang. Tinggal buka di Google atau di Ardiles Running siapa pelari putra tersebut. Kalau kemarin kan sudah ada pemenang, Mas Edi Setiawan menebak dengan Julianti Utari. Sekarang giliran Anda menebak siapa pelari putra. Oke, dengan Bung Ropan di sini. Ciao.